Oke, halo teman-teman, sobat UMKM semuanya, sobat Sibakul Jogja, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Kak Wahyu. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Apkasindo untuk kegiatan Jogja Farm Connect 2025, Gerbang Kolaborasi UMKM dan Industri Sawit. Nah, dan hari ini kita kedatangan tamu dua orang. Di sini ada Bapak Suhendrik dan Mbak Putri Utami, Sugeng Rawu di Jogja. Siap. Iya, oke. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya. Dari siapa dulu, Mbak Putri atau Pak Hendrik dulu? Oh siap. Iya, monggo Pak Hendrik mungkin bisa kenalan dulu. Pak Hendrik ini siapa dan akan menyelenggarakan kegiatan apa ini? Oke. Baik, perkenalkan nama saya adalah Suhendrik, Wakil Ketua Umum Bidang 4 Wakil Ketua Umum 4 Bidang Kemitraan dan Usaha. Sebenarnya langsung saja ya. Sebenarnya acara ini sih sebenarnya tidak lanjut dari acara lanjutan. Acara ini sih sebenarnya di salah satu sponsor utamanya adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan. Yang memang beliau adalah memungut hasil pajak-pajak ekspor dari turunan kelapa sawit itu sebenarnya. Acara ini sendiri sih tindak lanjut dari pertemuan yang kita laksanakan dengan UMKM di Instiper pada saat itu. Nah, di situ kan salah satu narasumbernya ada Bu Vivi. Nah, yang kita kita ramukan dengan beberapa narasumber lain untuk diadakanlah kita lanjutan lain, karena memang di Yogyakarta ini tempatnya para UMKM yang menggunakan turunan kelapa sawit. Seperti itu apa. Jadi memang teman-teman, jadi kegiatan ini, kegiatan Jogja Farm Connect 2025 ini merupakan salah satu follow up yang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ikut terlibat di kegiatan sebelumnya. Betul sekali. Ya. Iya. Dan di sini diwakili oleh Bu Vivi, Kepala Bidang UKM. Nah, mungkin kita juga sambil kenalan nih juga nih sama Mbak Putri. Sama Mbak Putri, kalau di kegiatan ini nanti ada kegiatan apa aja sih? Iya, halo Bapak. Terima kasih sudah menjamu kami dengan sangat baik. Siap. Iya. Nanti nih Pak, di kegiatan kita tuh banyak banget Pak. Jadi nanti akan ada bazar yang pertama. Yang kedua akan ada seminarnya juga, pemaparan dari beberapa narasumber. Dan yang ketiga itu ada perlombaan. Ada lomba. Wah, ini asik nih. Ini boleh nih mungkin Pak Hendrik atau Mbak Putri menjelaskan ini ada lomba apa dan barangkali ada spill hadiahnya apa kayak gitu. Itu bagian Pak Hendrik banget. Baik, jadi di kegiatan kita ini supaya lebih rame, sebenarnya tujuannya kenapa harus ada lomba? Sebenarnya tujuannya itu mendiversifikasikan produk-produk kelapa sawit supaya banyak di Jogja ini yang menggunakan turunan kelapa sawit. Gitu. Total hadiahnya sih memang 40 juta. Itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada perlombaan yang memang di bidang kerajinan, yaitu kerajinan alat rumah tangga, yaitu penggunaan turunan kelapa sawit seperti lidi, batang sawit, terus ada juga mungkin kalau bahasa Jawanya itu belara itu loh, daun sawitnya gitu ya, yang bisa digunakan untuk kerajinan gitu. Terus yang kedua itu ada batik sawit itu kenapa batik sawit? Karena memang di Jogja itu khas identik dengan batik sawit. Nah, tetapi kita yang wajib menggunakan turunan kelapa sawit, yaitu adalah lilin kelapa sawitnya itu ada, itu memang seperti itu khusus, nanti lihat di brosur ada secara detailnya. Terus yang ketiga itu ada bidang pangan. Itu yang umum yang selalu digunakan sehari-hari baik pelaku UMKM, yaitu ada misalnya boleh menggunakan kue, menggunakan buttercream kelapa sawit, boleh kopi sawit yang menggunakan kriper sawit. Nah, nanti tinggal kreatif para pelaku UMKM ini atau masyarakat secara umum yang ada di Jogja ini gitu kan. Nah, terus yang terakhir yang keempat itu yang berhubungan dengan semikal atau Leo yang memang cukup ini ya. Nah, itu contohnya skincare, terus sabun-sabunan dan segala macamnya. Nah, itu yang keempat. Tentunya itu biasanya sih pelaku-pelaku yang sudah ahli lah. Contohnya yang di Jogja ini yang saya lihat itu banyak penggunaan parfum, terus penggunaan untuk sabun cuci tangan, sabun mandi dan segala macamnya yang
tentunya yang menggunakan bahan turunan kelapa sawit. Ya memang semuanya sih menggunakan turunan sawit rata-rata, walaupun kandungannya tidak sebesar yang ada di integrated-nya ya, seperti itu. Oke. Pak Hendrik, ini kan kegiatan itu teman-teman bikin kayak apa ya, lengkap ya, ada workshopnya, ada pamerannya, ada lombanya. Boleh tahu ini sebenarnya dalam rangka apa ini, atau mungkin untuk tujuan apa ini, mungkin bisa dijelaskan nih biar teman-teman di Yogyakarta dan juga di seluruh Indonesia itu tahu nih. Nah, boleh dong saya kasih anggota saya Bu Tami bantu biar ini. Ini Bu Sekretaris ya, Sekretaris Jenderal. Monggo ini. Iya. Sebetulnya kita tuh dalam rangka menyukseskan UMKM. Kita pengen ada yang namanya kemerataan. Dan UMKM ini kan semakin maju ya, semakin banyak. Nah, kita sebagai asosiasi berusaha menjadi wadah, menjadi platform untuk sama-sama UMKM ini berkembang dan maju. Salah satunya juga kita juga pengen ya Pak ya, menyalurkan hasil-hasil UMKM ini ke perusahaan-perusahaan lain, atau misalkan mendistributorkan lebih tepatnya ya. Jadi supaya kita menjadi pihak penyambung lidah antara UMKM dan nantinya yang sebagai calon pembeli. Wah, gitu. Ini keren banget ini. Jadi kolaborasi ya. Iya. Jadi kalau kolaborasi itu kalau di Dinas Koperasi ini mungkin teman-teman juga seringkali disampaikan bahwa sesuai arahan Pak Gubernur mengistimewakan UMKM. Betul. Siap. Gitu. Itu luar biasa banget, itu kata-kata yang sangat menyentuh. Ya. Karena pesan dari Pak Gubernur itu mengistimewakan, bukan memanjakan. Luar biasa. Jadi kita harus, salah satunya adalah meningkatkan daya kolaborasi. Dan kami sangat senang sekali Pak Hendrik dan juga Mbak Putri bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY dilibatkan di kegiatan ini. Dan kami sudah dapat informasi bahwa kegiatan insya Allah tanggal 22, 23, 24 Agustus ini ya. Betul sekali. Dan berlokasi di Geraha Instiper Yogyakarta. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih, kenapa memilih kota Yogyakarta dan acaranya sampai 3 hari loh, gak cuma sehari nih. Siap. Kenapa sih kita memilih kota Yogyakarta? Karena memang di Yogyakarta itu banyak UMKM di Yogyakarta. Nah, kita akan memberikan suatu contoh ke provinsi yang lain yang penghasil sawit sebenarnya. Karena memang kurang mengetahui mereka apa sih yang bisa digunakan produk-produk kelapa sawit gitu, sebenarnya untuk meningkatkan nilai tambah ibu-ibu petani kelapa sawit sebenarnya yang ada di provinsi lain. Makanya kita harus memberikan contoh yang memang sudah jadi UMKM-nya gitu ya. Salah satunya memang Yogyakarta. Selain yang begitu banyaknya yang saya dapat dari hasil kegiatan dengan dinas dulu di Instiper itu, Bu Vivi menyampaikan ada 360.000 UMKM yang terdaftar secara digital itu kan. Betul. Nah, yang aktif sekarang ada 6.000. Nah, itulah tantangan saya, bagaimana sih memberikan contoh itu bisa menikmati juga dari hasil turunan kelapa sawit kan gitu. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin ada juga di hasil diskusi pada saat itu ada beberapa UMKM yang menggunakan minyak goreng itu kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng yang harga bukan murah ya, harga yang ditetapkan pemerintah HET gitu. Tentu karena yang saya tahu itu di Jogja mereka membeli yang di atas HET mungkin tidak jauh sih, mungkin ada 1.000 atau 2.000 gitu tergantung ketersediaan minyak gorengnya. Makanya kita tertantang nih, ya udah kita satukan bila suatu kegiatan Jogja Connect yang nantinya selain ada memberi pengetahuan tentang produk-produk turunan kelapa sawit dan segala macamnya. Nah, kita juga ingin nanti mencoba memberikan kuota istilahnya kan dari UMKM ini berapa sih kebutuhan minyak gorengnya. Nah, nanti kita dari Apkasindo sama tim itu kan termasuk Instiper dan lainnya untuk mengusulkan ke pabriknya langsung supaya dapat jatah khusus gitu untuk UMKM Jogja gitu loh ceritanya. Ini kayaknya menarik nih. Jadi nih teman-teman nih terutama bagi pelaku UMKM nih harus datang nih besok nih ya. Siap. Di tanggal 22, 23 ataupun 24 jam ya kan. Dan jelas di sini
nanti teman-teman bisa ikut workshopnya, bisa ikut lihat kegiatannya, bahkan teman-teman juga bisa daftar ikut pameran produknya juga. Pameran, betul sekali. Nah ini mungkin selain yang tadi disampaikan, mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Mbak Putri? Sebetulnya yang disampaikan sama Pak Hendrik udah sangat detail dan rinci ya. Jadi boleh kita lanjut diskusinya Bapak, karena kayaknya bisa nih banyak hal yang kita diskusikan mengenai Jogja Connect ini ya. Oke, boleh. Kalau misalnya dari kegiatan yang ini, yang dari Jogja Palm Connect ini kan kegiatannya kan berarti dari teman-teman Apkasindo ya? Iya. Atau mungkin ada mitra-mitra yang mau disebutkan di kegiatan ini nanti yang hadir siapa aja? Iya. Kalau di kegiatan ini banyak sih ahli-ahlinya yang memang di bidang kelapa sawit, termasuk di 4 kategori lomba itu kita hadirkan semua. Termasuk dari Jogja sendiri sih ada Mas Iksan, memang itu adalah salah satu yang memang kita kenal, dia suka penerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan gitu. Kita juga mencoba mendatangkan juga dari minyak goreng apikal yang nanti kita akan buat basar. Terus juga nanti ada narasumber yang memang kayak Puslit Koka yang sudah menggabungkan antara contohnya coklat sawit yang menggunakan minyak sawit yang memang rasanya sih lebih gurih dan tahan lama karena memang tidak lembek gitu yang menggunakan sawit ini gitu. Dan banyak sih kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian UKM dengan menteri yang nanti beliau akan yang datang langsung ke sini memberikan support ke para pelaku UMKM maupun masyarakat yang mau hadir umum ya intinya gitu. Seperti itu Mas. Artinya berarti teman-teman di sini para masyarakat UMKM pun semuanya yang mau datang aja sebenarnya. Iya. Datang aja ya. Karena di dalam rangkaian kita itu ada pembagian kupon gratis ya. Memang tentunya ada beberapa syarat. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sawit tidak susah kok. Jadi nanti kita bagikan kupon gitu. Ada sekitar kalau kemarin itu sekitar 3.000 kupon, 10.000 gitu. Iya. Keren ini ya. Ada 3.000 kupon yang sudah disiapkan oleh panitia dan silahkan nanti ini teman-teman berarti nggak cuman 10, 20, 50 atau 100 ini. 3.000 loh bayangin. Artinya silahkan warga Yogyakarta ya, terutama di daerah sini kan daerah Sleman ya. Iya. Yang Sleman ya ataupun yang pokoknya semuanya se-DIY ya ataupun teman-teman yang dari luar kota pas lagi di DIY silahkan mampir semuanya. Gitu ya. Siap. Ada juga dospres. Ada juga basar gitu kan. Ada bazar juga. Bazarnya ini loh. yang disediain apa aja nanti di bazar ini? Untuk sementara sih minyak goreng karena memang itu kebutuhan pokok UMKM kan gitu. Terutama buat ibu-ibu. Siap. Pak izin nih. Jadi sedikit menyambung. Kemarin itu yang ikut-ikut daftar itu banyak banget ternyata dari produk turunan makanan. Dilihat-lihat kayaknya butuh banget minyak goreng buat jualannya kan. Karena harga 1.000 itu kan lumayan sekali ya Pak ya. Jadi harapannya bisa datang, bisa ikut di bazar itu juga. Berarti nanti di acara itu jangan lupa teman-teman siapkan teman-teman kalau mau kulakan kalau mau kulakan minyak goreng nih kayaknya momennya tepat banget ya. Lumayan kan selisihnya kan? Iya Pak. Berapapun itu kan lumayan ya Pak ya. Kalau dikumpulkan kan lumayan juga itu jadi mengurangi biaya modal sedikit gitu. Setidaknya untuk sebenarnya sih yang paling utama di acara pembukaan itu kenapa sih kita menghadirkan Pak Menteri UMKM Pak Maman Rahman gitu kan. Memang sama pemerintah provinsi DIY kan gitu kan. Nah, tujuannya itu kita ingin mendeklarasikan UMKM berbasis kelapa sawit di Yogyakarta nanti. Ada deklarasinya nanti gitu. Ya. Iya. Berarti ini nanti ada spesial bahwa bagian kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari bagaimana industri UMKM ini dengan bahan baku turunan dari kelapa sawit. Gitu. Ini keren banget ini ya. Terima kasih Bapak. Ya baik, mungkin sebelum di podcast ini ditutup mungkin ada closing statement juga mungkin atau ada ajakan atau
Tapi sebelum closing statement nih, kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada dinas yang luar biasa. Dari awal kami datang di Yogyakarta sangat disupport segala macamnya. Terima kasih sampai kami diundang ke sini tuh. Harganya luar biasa. Makasih sama Bu Kadis terima kasih Bu Kadis. Bu Kadis, Bu Sri. Nanti insya Allah kita ketemu ya di lokasi. Siap. Ya, untuk langsung aja ya. Oke, baik. Harapan kami selain untuk memperbanyak UMKM yang menggunakan turunan kelapa sawit sama memberikan pengetahuan tentang turunan kelapa sawit, selain itu sebenarnya yang paling utama sih kami kepingin dinas melalui dinas atau pemerintah DIY membuat suatu contoh yang contoh kalau warung atau kafe yang menggunakan turunan kelapa sawit. Nah, seperti itu. Nanti dibikin warungnya berbentuk apa dan segala macamnya. Nanti kita akan support untuk meningkat manajemennya seperti itu dari pemerintah. Oke. Ya ini keren banget ini. Iya, jadi ada contoh mungkin karena permodelan gitu ya. Iya, modul contoh misalnya kafe sawit nanti dari pemerintah buka di mana. Nanti di dalam itu ada mungkin dari kerajinan itu yang selalu digunakan untuk warung-warung, contohnya piring lidi sawit, terus kotak tisu lidi sawit, sandal sawit itu yang bisa digunakan di hotel, itu yang untuk kerajinannya ya. Terus juga untuk roti-roti maupun makanannya itu ada es krim sawit di dalam kafe situ ya. Kayak UMKM di depan nih, karena di dalam itu kan tapi khusus gitu kan. Di dalam itu ada yang menggunakan coklat sawit, terus es krim sawit, terus roti yang menggunakan butter sawit gitu kan. Nah, selain dari makanan, terus ada juga mungkin dari skincare. Nah, ini yang mama itu ada lip gloss, lipstick, terus ada sabun, ada minyak rambut. Nah, semua itu yang menggunakan turunan sawit. Nah, yang terakhir yang memang kota batik. Nah, di situ nanti kita akan pamerkan juga di dalam kafe itu batik sawitnya yang menggunakan nilam sawitnya itu. Gitu. Saya ingin contoh itu sih nanti supaya nular nih ke profesi-profesi yang penghasil sawit di 25 provinsi binaan Apkasindo gitu. Siap. Berarti ini siap-siap buat teman-teman yang ada inovasi untuk pengembangan usahanya. Iya. Dan siap untuk menjadi percontohan dan permodelan sekaligus role model ya. Role modelnya dulu ya kan. Dan ini jadi dari A sampai Z-nya menggunakan bahan-bahan turunan dari kelapa sawit. Dan keren banget ya. Baik teman-teman, kalau ada yang berminat boleh nih nanti ketemu sama teman-teman di Apkasindo. Terima kasih banget. Dan nanti jangan lupa untuk hadir di tanggal 22, 23 dan 24. Siap. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Hendrik dan di sini Mbak Putri, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe video channel Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita tutup dengan salam UKM naik kelas. Gini. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Oh, ke tangan kanan. Salam UKM naik kelas. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai salam jumpa. setara. Oke. Ini salamnya Apkasindo. Salamnya petani kelapa sawit Indonesia. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Bapak. jumpa di Jogja Malconnect. Terima kasih. Thank you.